Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung pada bilangan bulat. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan bilangan bulat? Ya, bilangan bulat adalah gabungan bilangan asli, baik itu yang nilainya positif maupun yang nilainya negatif, dan juga bilangan nol. Nah, yang akan hari ini kita pelajari adalah penjumlahan pada bilangan bulat. Perhatikan contoh yang pertama. Berapa hasil penjumlahan dari 8 ditambah 5? Ya, hasil dari penjumlahan 8 ditambah 5 adalah 13. Kalian tinggal menjumlahkan saja 8 dengan 5. Dijumlahkan hasilnya adalah 13. Nah, sekarang perhatikan contoh yang berikutnya. Berapa hasil dari 8 ditambah minus 5? Nah, sekarang 5-nya nilainya minus. Nah, yang harus kita perhatikan adalah ini, lihat yang tintanya berwarna merah. Dalam menjumlahkan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, perhatikan besar bilangannya. Nah, bila bilangan negatifnya lebih besar dari bilangan positifnya, maka hasilnya pasti akan minus. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua tadi. 8 ditambah minus 5. Bilangan positifnya 8, bilangan negatifnya minus 5. Berarti bilangan negatifnya lebih kecil. Berarti kalian menjumlahkannya tinggal 8 ditambah minus 5 atau sama saja dengan 8 dikurangi 5. Maka hasil akhirnya adalah 3. Nah, bagaimana dengan yang ketiga? Coba kita lihat. Bagaimana kalau minus 8 ditambah dengan 5? Nah, lihat lagi ke aturan yang tadi. Bila bilangan negatifnya lebih besar dari bilangan positifnya, maka hasil akan minus. Nah, lihat di contoh yang ketiga, bilangan negatifnya min 8, bilangan positifnya 5. Maka nilainya lebih besar 8 kan? Nah, berarti tinggal dikurangi minus 8 ditambah 5. Atau boleh juga diibaratkan minus 8 ini sebagai hutang. Berarti punya hutang minus 8 dibayar 5, berarti masih sisa 3. Nah, 3 ini adalah sisa hutang, maka depannya diberikan tanda minus. Seperti itu. Nah, selanjutnya coba tentukan berapa hasil penjumlahan bilangan-bilangan di bawah ini. Yang pertama, 14 ditambah 7. Nah, ini tinggal kalian jumlahkan. 14 ditambah 7 sama dengan 21. Nah, sekarang yang kedua, 25 ditambah minus 18. Lihat, bilangan positifnya sama negatifnya lebih besar yang mana? Lebih besar positifnya, berarti tinggal 25 dikurang 18. Hasilnya adalah 7. Nah, sekarang yang ketiga, 18 dikurangi minus 20. Nah, ini bilangan negatifnya minus 20, lebih besar daripada 18. Berarti tinggal minus 20 ditambah 18. Atau sama saja dengan punya hutang 20 dibayar 18. Maka sisanya adalah 2. Nah, 2 ini adalah sisa hutangnya, maka diberi tanda minus di depannya. Seperti itu. Nah, sekarang kita berlanjut ke sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Jadi, dalam menjumlahkan bilangan bulat ada beberapa sifat yang bisa diterapkan. Yang pertama itu adalah pada penjumlahan bilangan bulat berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Nah, maksudnya bila misalnya ada penjumlahan bilangan bulat A ditambah B, nah itu akan sama saja dengan B ditambah A, karena tadi berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Nah, contoh 3 ditambah 5 sama saja dengan 5 ditambah 3, hasilnya tetap 8. Misalnya yang 3 ditambah 5 hasilnya sama dengan 8. Sekarang kalau 5 ditambah 3 hasilnya sama dengan
8. Nah, maka itu tadi berlaku sifat komutatif. Jadi walaupun dibolak-balik, ditukar-tukar posisinya, hasilnya akan tetap sama. Nah, contoh yang kedua misalnya minus 2 ditambah 4. Itu hasilnya sama dengan tadi minus 2 ditambah 4. Positifnya lebih besar, berarti tinggal 4 dikurangi 2. Berarti kan hasilnya 2. Nah, sekarang 4 ditambah minus 2. Hasilnya sama saja dengan tadi 4 dikurang 2, maka hasilnya sama juga 2. Nah, maka kesimpulannya ini tadi, walaupun posisi bilangannya dirubah, hasil penjumlahannya akan tetap sama. Itu untuk sifat yang komutatif. Selanjutnya, nah coba diterapkan tadi komutatifnya di penjumlahan berikut. 32 ditambah 8. Hasilnya sama dengan 40. Sama tidak dengan 8 ditambah 32. Sama saja, hasilnya sama dengan 40 juga. Nah, sekarang yang kedua, 8 ditambah minus 17. 18 dan minus 7. Bilangan negatifnya lebih kecil, berarti tinggal sama saja dengan 18 dikurang 7. Hasilnya adalah 11. Nah, sama saja dengan minus 7 ditambah 18. Hasilnya juga sama-sama 11. Begitu. Nah, sekarang lanjut ke sifat yang kedua. Dalam penjumlahan bilangan bulat berlaku juga yang namanya sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, untuk yang asosiatif berlaku untuk penjumlahan bilangan bulat yang sukunya lebih dari 2. Misalnya di sini ada 3 penjumlahan bilangan bulat.